mencapai jiwa berkesadaran itu bukan melalui dengan psikologi, tapi melalui dengan ideologi. Apa yang dimaksud di situ ideologi? Ideologi adalah sebuah keyakinan. Nah, bagaimana untuk mencapai keyakinan yang melalui dengan kemandirian? Salah satunya tadi melalui dengan filsafat dan logika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa kembali di channel Jakfi Makassar. Pada part kedua ini tentang merupakan dalam Islam. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan apakah untuk mencapai sebuah jiwa yang berkesadaran itu melalui dengan terpaksa atau dengan dipaksa atau dengan melalui dengan kemandirian. Yang kemudian kedua, apakah untuk mencapai sebuah jiwa berkesadaran itu melalui dengan psikologi atau ideologi? Itu yang kemarin pembahasan di sesi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, dengan singkatnya, dengan simpelnya kita akan menelusuri bahwa apakah dengan keduanya ini mampu mencapai sebuah jiwa berkesadaran. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah jiwa berkesadaran itu melalui dengan kemandirian berpikir, bukan dengan keterpaksaan. Itu pertama. Bahwa untuk mencapai sebuah jiwa yang berkesadaran melalui dengan kemandirian berpikir. Kemandirian berpikir yang dimaksud di situ adalah melalui dengan pendekatan filsafat dan logika. Di situ ada prinsip berpikir. Itu prinsip dalam filsafat, prinsip kausalitas, prinsip matematis, dan prinsip non kontradiksi. Dan adapun prinsip logika sebagai sistem berpikir untuk mencapai sebuah kemandirian berpikir itu bukan melakukan sebuah ikut-ikutan terhadap jiwa berkesadaran itu, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena taklid buta mengikuti sesuatu tanpa dengan landasan prinsip. Nah itu. Kemudian selanjutnya dengan mencapai jiwa berkesadaran itu bukan melalui dengan psikologi, tapi melalui dengan ideologi. Apa yang dimaksud di situ ideologi? Ideologi adalah sebuah keyakinan. Nah, bagaimana untuk mencapai keyakinan yang melalui dengan kemandirian? Salah satunya tadi melalui dengan filsafat dan logika. Nah, adapun yang selanjutnya untuk mencapai sebuah ideologi yang melalui dengan kemandirian berpikir itu dengan landasan pandangan dunia atau disebut sebagai worldview. Nah, apakah untuk mencapai sebuah ideologi itu hanya dengan pandangan dunia? Tidak. Akan tetapi untuk mencapai sebuah pandangan dunia ada yang disebut sebagai epistemologi. Apa yang dimaksud di situ epistemologi? Epistemologi yang dimaksud di situ adalah ilmu pengetahuan, intelektual. Nah, pada akhirnya dengan prinsip yang telah kita bangun sebagai landasan untuk mencapai jiwa berkesadaran, yaitu adalah ideologi dengan landasan pandangan dunia epistemologi sebagai ilmu pengetahuan, intelek, dan selanjutnya itu dengan prinsip dalam berpikir yaitu filsafat dan logika. Sehingga pada akhirnya kita mencapai disebut sebagai jiwa yang berkesadaran. Apa yang dimaksud di situ jiwa yang berkesadaran? Apa yang dimaksud di situ dengan jiwa yang berkesadaran, teman-teman? Jadi yang dimaksud di situ dengan jiwa berkesadaran adalah syahadat. Apa yang dimaksud itu syahadat? Syahadat yang dimaksud di situ adalah bersaksi bahwa Allah itu Esa dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Itu. Pertanyaan kemudian yang kita akan bahas selanjutnya adalah apakah
untuk mencapai syahadat itu hanya melalui prinsip berpikir, kemandirian berpikir, itu filsafat, logika, dan melalui ideologi dengan landasan pandangan dunia dan dengan dasar epistemologi, yaitu ilmu pengetahuan atau intelektual. Apakah hanya melalui dengan epistemologi, filsafat, dan logika untuk mencapai sebuah syahadat, bahwa kita akan mencapai sebuah jiwa berkesadaran itu hanya dengan landasan epistemologi, filsafat, dan logika, sehingga mencapai titik sebuah syahadat, yaitu aku bersaksi bahwa Allah itu utusan bersaksi bahwa Allah itu esa, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan filsafat, logika, dan epistemologi, tapi melalui dengan apa di situ teman-teman? Melalui dengan pemimpin atau bimbingan, atau dengan bimbingan itulah yang kemudian kita mampu mencapai jiwa yang berkesadaran itu, dengan puncaknya adalah syahadat. Disitulah disebut sebagai tauhid yang tertinggi. Itulah yang kemudian kita akan kaji selanjutnya dengan pertemuan ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi selanjutnya.